puasa itu adalah ibadah. Bangun! Tidur lagi. Jadi kalau tausiah selipkan puisi juga ya. Ya, aku akan rajin sholat dan aku akan rajin mengaji agar aku dapat melihat nabiku di akhirat nanti. Masya Allah. Dai Spesial Indonesia setiap hari selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Ilmi Kota Batam dan juga seluruh pemirsa Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa hadir dalam majelis yang mubarak di tempat yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Bahwasanya siang hari ini kita semua hadir di Masjid Nurul Iman kawasan Industri Batam Indo untuk menambah keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang termulia di antara bulan-bulan Allah yang lain. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Shafar dan bulan Rajab. Tetapi selanjutnya menurut ittifaq ulama ada satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, yaitu tuannya bulan-bulan yang ada. Hadirin jamaah, para santri dan juga pemirsa Ainus TV dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan dengan seaneka ragam keutamaan dan fadilah-fadilah keberkahan, di mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan rahmat seluas-luasnya, Allah berikan keberkahan. Dan juga tidak kalah pentingnya kabar gembira bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini Allah memberikan pengampunan bagi siapapun dengan berkahnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena alasan iman, karena hatinya ada iman, mengimani syariat Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan perintahnya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wahtisaban, semata-mata mengharap daripada pahala Allah, mengharap rahmatnya Allah, mengharap daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala,
maka Rasulullah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka dosa-dosanya yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hal yang istimewa, khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya keadaan bulan Ramadan yang seperti ini diperuntukkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menjelaskan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, kemudian nanti ujungnya adalah janjinya Allah pembebasan dari sisa api neraka bagi kita-kita yang menghidupkan bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, jauh sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, Rasulullah menjelaskan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun orangnya yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, dia belum bertemu dengan Ramadan, dia belum berpuasa di bulan Ramadan, dia belum beribadah di bulan Ramadan, hanya senang gembira mendengar kabar akan datangnya bulan suci Ramadan, ini sudah dijamin terbebas daripada siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dan juga pemirsa Ayus TV dimanapun berada, inilah keutamaan umat Nabi Muhammad, salah satunya dengan berkah bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana dengan keutamaan ini? Ketika Nabi Musa alaihi salam membaca kitabnya, Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku membaca dalam kitab Al-Alwah bahwasanya di situ dijelaskan ciri-ciri umat yang begini, begini dan begini. Singkat cerita, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka bagian umatku. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala menjawab, mereka umat akhir zaman. Lain waktu Nabi Musa munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, dalam kitab aku menemukan ciri-ciri umat yang istimewa dengan sekian banyak keutamaan. Jadikan mereka umatku, wahai Allah. Allah menjawab, mereka umat akhir zaman, mereka umat sayyidul anbiya wal mursalin, mereka umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat yang terakhir, tetapi masuk surganya mengalahkan, mendahului umat-umat sebelumnya. Singkat cerita, Nabi Musa minta kepada Allah, wahai Allah, ingin sekali aku menjadi seperti mereka, yaitu umat dengan ciri-ciri seperti itu. Para santri pemirsa TV yang berbahagia, Nabi Isa pun juga ketika mendengar kisah kabar tentang keutamaan umat akhir zaman, yakni umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Walhasil permohonan Nabi Isa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat nanti di akhir zaman mendekati yaumil qiyamah. Nabi Isa turun menjadi juru selamat terkhusus untuk menjadi hujjah orang-orang Nasrani yang selama ini menjadikan dirinya sebagai Tuhan, untuk membatalkan keyakinan mereka dan melanjutkan. Nabi Isa turun dengan melanjutkan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, para santri, pemirsa Ayus TV dimanapun berada, ini keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Para santri, pemirsa Ayus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bulan suci Ramadan yang singkat cerita umat-umat terdahulu, khususnya Nabi Musa, Nabi Isa, begitu ingin menjadi seperti kita, begitu ingin menjadi bagian seperti kita yang merasakan jamuan dari Allah, ya ini salah satunya bulan suci Ramadan. Para santri yang dimuliakan Allah, pemirsa STV dimanapun berada, insya Allah kita break sebentar untuk menerima jamuan yang lain. Insya Allah kita sambung sejenak lagi.
Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Berita terupdate, terakurat, hasilnya akurasi hadir di prime time. Kenyataan Islam Arogan. Di studio sudah bersama di Jatinegara bersama dengan Lineke Utsieki. Pertama-tama kita akan menuju ke Armalina. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Para santri dan juga pemirsa MSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sebentar lagi kita akan bertemu di sesi-sesi akhir bulan suci Ramadan. Yang mana di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu terjadinya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya yang mulia, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar, yakni Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Allah menjelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam Al-Qadar, yakni Lailatul Qadar, itu lebih utama, lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kemudian jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya matahari esok harinya. Para santri, jamaah sekalian, pemirsa STV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadar, satu malam yang keutamaannya mengungguli daripada 1000 bulan. Di mana 1000 bulan itu kalau dihitung pakai kalkulator itu ketemunya kurang lebih 83 tahun sekian. Jadi ibadah satu waktu di malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah selama 83 tahun lebih sedikit bulan. Ini keutamaan. Lagi-lagi nyambung dari yang pertama tadi, menambah keutamaan Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang hakikatnya kalau dibandingkan antara kita umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat terdahulu, secara fisik kita ini kalah. Karena umatnya Nabi Muhammad kita ini fisiknya kecil-kecil. Termasuk orang Afrika yang besar-besar, orang Eropa yang besar-besar. Itu kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, mereka orang-orang Nasrani, umatnya Nabi Isa, mereka para orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa khususnya, itu dari sisi postur tubuhnya kita tidak bisa menandingi umat terdahulu. Dari sisi umur juga sama, ya, umur mereka panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Sementara umur kita umat Nabi Muhammad, Rasulullah menjelaskan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku, ya, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit di antara mereka yang melampaui 70 tahun. Ya. Jadi kalau ada mbah simbah kita umurnya tuh 80, 90, bahkan 100 tahun,
kemarin muncul di berita 130 tahun, itu bisa dihitung jari. Secara umum umurnya 60 sampai 70 tahun. Meskipun yang kurang dari 60 juga banyak. Ya, ini Rasulullah. Ya, menggaris menekankan tentang berapa kekuatan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini umat Nabi Muhammad begitu sayang dengan kita umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad melihat ibadah umat-umat terdahulu, mereka umurnya panjang ratusan tahun, pasti ibadahnya juga lebih banyak. Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah diberikan keutamaan, maka Allah berikan keutamaan yang namanya Lailatul Qadar. Satu keutamaan yang namanya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini keutamaannya mengungguli daripada 1000 bulan, setara dengan 83 tahun sekian. Hadirin para santri dan juga pemirsa INSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Lailatul Qadar? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Atau kita ini bagaimana menyambut Lailatul Qadar? Rasulullah suatu ketika iktikaf, ya'takifu fil masjid. Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat, takharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis Imam Bukhari. Rasulullah iktikaf, berdiam diri di masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, memberikan wejangan pesan-pesan moral wasiat kepada para sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Takharru lailatul qadri. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar. Ayo kita cari Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Ayo para santri berburu Lailatul Qadar. Ayo para santriwati berburu Lailatul Qadar. Ayo para jamaah berburu Lailatul Qadar. Di mana berburunya? Kapan berburunya? Rasulullah menjelaskan minal asril awakhir min Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Itu kalau dihitung tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 bulan suci Ramadan. Ini Lailatul Qadar. Rasulullah dalam kesempatan yang lain juga menjelaskan, idza dakhala al-ashru, riwayat Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan, ketika masuk 10, artinya 10 terakhir bulan suci Ramadan, apa yang Rasulullah lakukan? Shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya, artinya Rasulullah menjauhi istrinya. Rasulullah tidak enak-enak tidur di rumah di malam 10 terakhir Ramadan. Rasulullah kencangkan ikat sarungnya, bersiap-siap untuk bangkit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, Rasulullah hidupkan malam-malam terakhir 10 Ramadan. Rasulullah tidak tidur di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, wa aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Rasulullah bangunkan istrinya Sayyidah Aisyah. Rasulullah bangun istrinya di rumah-rumah yang terpisah. Rasulullah datang ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah Zahra, bangunkan Ali, panggil Fatimah, panggil istri-istrinya yang lain. Untuk apa? Untuk bangun di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bangun untuk apa? Untuk munajat, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, ya, sosok manusia terunggul di muka bumi. Sosok manusia yang termulia yang Allah ciptakan, manusia yang paling dijamin surga, bahkan manusia yang memegang kunci pintunya surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kita membaca salawat kepada beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah di 10 terakhir begitu sungguh-sungguh, nampak kesungguhannya, nampak semangatnya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, Rasulullah mengajak keluarganya. Kenapa? Rasulullah sayang
Tidak hanya untuk dirinya, Rasulullah sayang dengan keluarganya. Hadis ini sampai kepada kita, maka ini bukti Rasulullah juga menyayangi kita. Seolah-olah, wahai santri PKNI, wahai para penghafal Quran, wahai seluruh pemirsa Ainus TV, ayo bangun di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Untuk apa? Rasulullah mengatakan, takharru lailatul qadri, carilah Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Karena di Lailatul Qadar sekian banyak keutamaan, di mana satu amaliyah di Lailatul Qadar ini setara bahkan melebihi amaliyah itu dilakukan selama 83 tahun atau 1000 bulan. Para santri, jamaah, pemirsa STV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasul, ketika aku nanti bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah menjawab, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasul, ketika aku bertemu dengan bulan suci Ramadan, dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah menjawab, banyak-banyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Pemirsa Ainus TV yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang berbahagia, karena keterbatasan sekali lagi kita nikmati suguhan yang berikut ini. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Langsung kepikiran kayak yang mau bunuh diri. Oh iya, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Motivasi yang bagus, angkat pokoknya. Kalianlah ahli surga pokoknya. Plus quote yang cerdas, bijak dan bernas. Jomblo ataupun tidak sama saja. Apa? Sama-sama nunggu adzan maghrib. Ngobrol bareng Gus Miftah, spesial Ramadan, setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Pemirsa Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berkesempatan lagi untuk melanjutkan daripada sesi ini setelah tadi sejenak kita menerima suguhan dari sisi yang berbeda. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi tentang Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ketika aku nanti bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Kalau doa apa yang harus aku baca? Rasulullah mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya, karena apa? Hakikatnya doa yang paling utama adalah doa mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ainus TV yang berbahagia dimanapun berada. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu yang disediakan. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, barangkali ada sharing atau pertanyaan yang mau disampaikan oleh segenap santri sekalian yang mungkin nanti bisa kita bahas bersama untuk menyempurnakan daripada halaqah pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, silahkan. Oh ya, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siraju Kafi dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Ilmi. Ustadz, yang ingin saya tanyakan ialah di dalam bulan Ramadan kan biasanya sering melakukan tadarus Al-Quran. Ya. Terus bagaimanakah hukumnya apabila tadarus Al-Qurannya belum selesai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi pertama kita terima dulu. Oke, yang berikutnya
Ya, silahkan dari perwakilan santri putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Adrina, santri putri dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Ilmi. Amal apakah semestinya dilakukan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dua penanya mewakili dari masing-masing gender. Santri putra terwakili 1 orang, santri putri terwakili 1 orang. Semoga yang mewakili diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwakili juga dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan memang tidak ayal ya. Memang menjadi tradisi khususnya di Nusantara, di negara kita Republik Indonesia. Ya, ini apa? Semangat ibadah umat Islam untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, salah satunya adalah tradisi tadarus Al-Quran. Ya, ini membaca Al-Quran secara berkelompok ataupun perorangan, kemudian dilakukan secara kontinu, bahkan waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, bahkan ada target khotam dan yang lain sebagainya. Maka setiap bulan suci Ramadan ini, setiap surau, musola, masjid, dan juga perkumpulan-perkumpulan, apalagi di lingkungan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Nurul Ilmi, ini bergema suara-suara Al-Quran. Suara apa? Orang-orang sedang membaca Al-Quran. Maka tadi pertanyaannya sedikit unik. Bagaimana kalau selama bulan suci Ramadan ternyata tadarus tidak khatam? Ya, karena memang di bulan Ramadan itu seolah-olah ada target khatam. Bahkan satu masjid target khatam sampai 10 kali khataman. Ya, nanti target masjid yang lain minimal 5 kali khataman. Setiap pribadi kita masing-masing juga kadang-kadang pasang target minimal 1 khataman. Ada yang pasang target minimal 2 khataman. Terus bagaimana kalau selama rentang bulan Ramadan kita target khatamnya tidak tercapai? Ya, jadi nggak sampai khatam 30 juz tadarusnya, baik binadhar membaca ataupun bil ghaib menghafalkan, khususnya bagi para santri penghafal Quran. Bagaimana? Maka hakikatnya tidak ada yang perlu dipersoalkan soal khatam dan tidak. Adapun pemasangan target ini adalah motivasi untuk menambah amal ibadah. Kenapa harus ditarget khatam? Karena di dalam bacaan Al-Quran ada keutamaan. Rasulullah menjelaskan, man qara'a harfan minal Quran falahu hasanatu. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berpahala. Ya, barang siapa membaca 1 huruf daripada Al-Quran, wal hasanatu, kata Nabi, bi asri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Walam akul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah menegaskan alif lam mim ini bukan 1 huruf. Ya, alif lam mim ini bukan 1 huruf. Alif lam mim ini bukan 1 huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita baca alif lam mim saja, kalau dihitung kebaikannya sudah 3 kebaikan, setiap satunya 10 kebaikan. Jadi cuman baca alif lam mim ini sudah 30 kebaikan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi targetnya bukan soal kuantiti, khatam dan tidak, tetapi semangat kita untuk membaca Al-Quran. Tapi karena Al-Quran ini ada awal ada akhir, maka semestinya ya, kalau Ramadan belum khatam, maka dilanjutkan pada bulan-bulan setelahnya, dilanjutkan
Ya, dilanjutkan. Ya, mungkin ini untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi dari Santri Putri ya. Amal apakah yang diutamakan atau yang perlu untuk dilaksanakan di 10 terakhir bulan Ramadan dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, khususnya untuk menggapai Lailatul Qadar supaya dapat keutamaan 1000 bulan. Amal apakah? Hakikatnya tidak ada perintah langsung dari Nabi harus melakukan apa dan apa. Tetapi Rasulullah dalam hadis yang awalnya disampaikan, Rasulullah beriktikaf di masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, takharrau lailatul qadri, carilah Lailatul Qadar. Rasulullah dalam keadaan iktikaf. Artinya iktikaf menjadi amal yang utama untuk dilakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah ya, di lingkungan kita, di masjid-masjid, musola-musola, ini 10 terakhir ini ada program iktikaf secara berjamaah. Ya, ada yang sholatnya nanti masing-masing, ada sholat nanti berjamaah, tapi intinya masjid dibuka selebar-lebarnya untuk menyambut para jamaah menghidupkan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beliau dan juga istri-istri yang lain ini juga sering di 10 terakhir khususnya bulan Ramadan itu mereka berdiam diri di masjid, iktikaf di masjid. Ya, yang ini menunjukkan kebolehan bagi kaum wanita, jamaah akhwat, para santriwati, ya, santri putri untuk juga ikut ambil bagian iktikaf di dalam masjid khususnya 10 hari terakhir dengan catatan terhindar dari fitnah dan bahaya. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Kita datang ke masjid dengan kesiapan zahir dan batin. Artinya kita dalam keadaan yang bersih dan suci. Kemudian kita duduk di masjid sambil berniat nawaitul iktikafa fi hadhil masjid madama fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat iktikaf di masjid ini. Selama saya di masjid, saya berniat iktikaf. Ya, berdiam diri itu apa? Bukan berdiam diri tanpa aktivitas, berdiam diri dengan aktivitas yang positif. Maka kita duduk, kemudian berjalan mengambil mushaf, itu tetap dihitung iktikaf. Ya, kita duduk, kemudian karena di sini posisi kurang enak, pindah tempat sedikit, pergeserannya tetap dihitung iktikaf. Ya, maka niatnya apa? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madama fihi. Selama saya ada di dalam masjid, saya berniat iktikaf. Dan ingat pesan Nabi, Rasulullah ketika menghidupkan 10 terakhir Ramadan, begitu semangat, Rasulullah tidak lupa dengan keluarga. Kita nggak boleh lupa dengan teman-teman kita. Kita bangunkan teman kita. Untuk apa? Menggapai Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada para santri. Saya mohon maaf kepada para pemirsa. Saya juga mohon untuk bisa dimaklumi dan dimaafkan. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.